Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailiatul Zahro dengan NPM 24041010020. Dalam video ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi evaluasi tengah semester mata kuliah Etika Administrasi Publik. Soal nomor 1, dalam kondisi terjadi konflik antara nilai absolut dan nilai relatif dalam masyarakat, analisis bagaimana konflik tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan etis dalam administrasi publik. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu nilai absolut dan apa itu nilai relatif. Nilai absolut adalah nilai yang kebenarannya mutlak dan berlaku untuk semua orang, dimanapun dan kapanpun. Sementara nilai relatif adalah nilai yang kebenarannya bergantung pada situasi dan kondisi tertentu. Nah, ketika kedua nilai ini saling bertentangan, maka akan terjadi konflik yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis dalam administrasi publik. Yang pertama, proses pengambilan keputusan akan menjadi lebih lambat. Pejabat publik yang tidak bisa langsung memutuskan karena harus mempertimbangkan dampak terhadap berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Yang kedua, kebijakan yang dihasilkan cenderung tidak konsisten karena pejabat publik berusaha menyesuaikan dengan kedua nilai yang bertentangan. Yang ketiga, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa menurun. Nah, masyarakat yang merasa nilai-nilai mereka pegang tidak dihormati, mereka akan kecewa. Nah, dengan demikian, pejabat publik tidak bisa hanya berpegang pada satu jenis nilai, sehingga harus menggunakan pendekatan musyawarah dengan melibatkan masyarakat yang terdampak serta mempertimbangkan secara bijak nilai mana yang diutamakan dalam situasi tertentu. Selanjutnya, soal nomor 2. Seorang ASN melanggar etiket dalam pelayanan publik, tetapi tidak melanggar aturan hukum. Analisis apakah tindakan tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etika dan jelaskan alasan berdasarkan prinsip etika administrasi publik. Jawabannya adalah iya, tindakan tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etika karena etiket berada di bawah etika. Oleh karena itu, ketika seseorang melanggar etiket, ia sebenarnya sedang melanggar etika pada tingkat yang lebih rendah. Nah, berdasarkan prinsip etika administrasi publik, mengapa tindakan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran etika? Karena yang pertama, melanggar prinsip penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam etika administrasi publik, setiap warga negara yang mengakses layanan publik itu berhak diperlakukan sebagai manusia yang dihormati. Sikap cuek, tidak ramah, dan terkesan ingin cepat selesai adalah bentuk sikap tidak menghormati orang lain. Nah, prinsip ini bersifat moral dan mengikat meskipun tidak diatur dalam pasal-pasal hukum. Yang kedua, karena melanggar kode etik ASN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap ASN untuk melayani masyarakat dengan sikap hormat, sopan, ramah, dan tanpa tekanan. Pelanggaran etiket seperti sikap cuek, berbicara ketus, atau tidak ramah berarti melanggar kode etik tersebut. Kesimpulannya, pelanggaran etiket tetap merupakan pelanggaran etika. Sanksinya memang berbeda dengan pelanggaran hukum. Untuk itu, sanksinya adalah dapat berupa teguran lisan, pembinaan internal, atau penurunan penilaian kinerja. Selanjutnya, soal nomor 3. Suatu kebijakan publik dianggap baik menurut utilitarianisme, tetapi ditolak oleh masyarakat berdasarkan nilai adat atau sosialisme. Analisis konflik penilaian tersebut dan implikasinya terhadap legitimasi kebijakan publik. Ketika suatu kebijakan dianggap baik menurut utilitarianisme tetapi ditolak oleh masyarakat berdasarkan nilai adat, maka akan terjadi konflik penilaian. Konflik penilaian ini memiliki implikasi terhadap legitimasi kebijakan publik. Pertama, kebijakan tersebut mungkin sah secara hukum dan prosedur tetapi kehilangan legitimasi sosial. Legitimasi kebijakan publik tidak hanya datang dari formalitas administratif seperti izin atau dokumen hukum. Legitimasi juga datang dari pengakuan dan penerimaan masyarakat yang terdampak. Ketika masyarakat adat menolak, kebijakan tersebut dapat kehilangan legitimasi di mata mereka sehingga sulit dijalankan di lapangan. Yang kedua, konflik ini berpotensi memicu perlawanan sosial yang meluas. Hal ini terjadi karena isu yang menyangkut nilai adat dan hak masyarakat biasanya memiliki daya tarik yang lebih kuat. Ketiga, dalam jangka panjang, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terganggu.
Dengan demikian, pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan logika hitung-hitungan utilitarian dalam kebijakan yang menyentuh nilai adat dan sosial masyarakat, sehingga dalam hal ini diperlukan pendekatan musyawarah yang melibatkan dialog dan negosiasi setara dengan masyarakat adat serta penghormatan terhadap hak-hak budaya mereka. Selanjutnya, nomor 4, seorang ASN menjalankan tugas sesuai prosedur, tetapi lebih mengutamakan kepentingan atasan daripada kepentingan publik. Analisis apakah tindakan tersebut melanggar etika birokrasi, serta jelaskan berdasarkan prinsip etika ASN. Tindakan ASN yang lebih mengutamakan kepentingan atasan daripada kepentingan publik yaitu melanggar etika birokrasi. Hal ini karena bertentangan dengan 3 prinsip dasar etika ASN, yaitu yang pertama, akuntabilitas. Bahwasanya ASN harus bertanggung jawab kepada publik, bukan kepada atasan. Yang kedua, netralitas. Bahwasanya ASN tidak boleh memihak kepentingan pribadi atau kelompok, termasuk atasan. Kemudian, profesionalisme. Bahwasanya ASN harus bekerja berdasarkan kompetensi dan aturan objektif, bukan sekedar mengikuti perintah pribadi. Nah, meskipun ASN sudah menjalankan tugasnya sesuai prosedur, orientasi yang salah tetap menjadikan tindakan tersebut menjadi tidak etis. Kemudian soal nomor 5, jelaskan bagaimana pendidikan karakter ASN dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta sebutkan satu nilai utama yang berperan penting. Pendidikan karakter ASN meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menanamkan nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab, disiplin, empati, dan keramahan. Nah, nilai utama yang berperan paling penting adalah integritas, karena menjadi fondasi bagi seluruh nilai lainnya. Nah, tanpa integritas, tanggung jawab bisa diselewengkan, empati bisa menjadi pilih kasih, dan disiplin bisa berubah menjadi kepatuhan buta. Dengan integritas yang kuat, pelayanan publik menjadi lebih bersih, dapat dipercaya, cepat, dan manusiawi. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.